Allah saleh yang membuka hati, oleh karena imannya terima Roh Suci. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Saya mau bercerita sedikit tentang awal dari pelayanan kami Gereja Kebait Pasangkayu. Tahun 2009, 2006, bapaknya Ibel diutus ke daerah Mamuju Utara untuk melaksanakan tugas sebagai dokter PTT. Tidak terbayangkan dalam pikiran kami bahwa kami akan berada di tempat ini bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Waktu itu saya masih berada di Toraja melaksanakan tugas pelayanan. Dia datang di sini dan saya berpikir bahwa mungkin ada 6 bulan, 1 tahun dia akan kembali ke Toraja untuk bersama-sama dengan kami dalam pelayanan dan juga bisa melaksanakan tugas di sana. Tetapi pada tahun 2009, ketua klasis kami mengatakan kepada saya, kasihan ibu kalau bapaknya di sana, sementara ibu di sini dengan anak-anak. Bagaimana kalau kami usulkan supaya ibu ikut ke sana? Saya berpikir karena sebelum saya ikut bapaknya ke sini, sempat 1 kali saya datang dan kami datang di tempat kos. Kalau kami mau sembahyang, tutup kamar dan harus berdoa pelan-pelan. Dan tahun 2009 saya diutus sinode ke tempat ini dengan 1 amplop yaitu SK di-SK-kan. Dan saya berpikir kalau saya sampai di sana, jemaat yang saya tinggalkan di Kandang Batu mengatakan, berapa kakak di sana bu? Kalau ibu sampai ke Pasangkayu, saya katakan tidak ada, satu-satunya asetnya sinode di sana, bapaknya Ibel. Jadi waktu itu ada yang mengatakan, nah untuk apa kalau ibu ke sana? Saya kira ibu mau pergi melayani, nah untuk apa mau pergi ke sana kalau cuma ikut keluarga? Dan waktu itu saya datang, apa yang kami harus buat? Kecuali kami berdoa dan berdoa, minta hikmat, petunjuk kepada Tuhan. Dan mungkin ada 1-2 bulan kami ada di tempat ini. Kami hubungi nomor-nomor, kami minta nomor HP ke teman-teman yang ada di tempat lain. Dan saya mulai hubungi 1 anggota keluarga yang merupakan jemaat pertama kami, puji Tuhan ada bersama dengan kita. Kami masuk di Abdeling dan di situ kami mulai pelayanan kami. Tapi tidak rutin karena kadang hujan, kadang di perusahaan mereka harus lembur dan tidak ada waktu bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam mungkin sekian tahun, hampir 10 tahun, kalau malam minggu kami telepon, besok kita mau ibadah di mana, kita mau ibadah di mana. Dan puji Tuhan, tahun 2018 kemarin, Tuhan mendengarkan doa kami. Mungkin awal 2015 kami sudah berdoa, tatkala kami adakan persekutuan, kadang malam, kadang pagi, kadang siang. Tatkala kami sudah dipertemukan dengan 2-3 anggota jemaat, kami bertanya-tanya kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya suatu saat ada tempat ibadah untuk kami. Tapi bagaimana caranya? Kami hanya bertanya kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Tahun 2015 saya bertanya, saya katakan sama bapaknya Ibel, bagaimana kalau kita sudah mulai rancang di mana nanti tempat ibadah? Tidak pernah terpikirkan kalau tempat ini, itulah yang ditunjukkan Tuhan bagi kami untuk membuat suatu tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dulunya tempat ini rawa, ada pohon kelapa. Jalanan di depan belum kelihatan. Dan puji Tuhan, kami mulai dengan kerjasama yang baik. Mungkin pertama, mungkin dalam 1-2 tahun hanya baru 1 kakak yang kami dapatkan. Kemudian mungkin 3 tahun baru dapat lagi 1. Mungkin 5 tahun atau 6 tahun dipertemukan lagi 2 anggota kakak, anggota jemaat. Jadi mulai kami berbicara dan kami mulai dari nol. Tidak ada yang kami tidak ada modal. Kami hanya punya modal sama Tuhan bahwa kami rindu
Kami mulai kumpul-kumpul sedikit demi sedikit, akhirnya kami pelan-pelan menimbun. Bayangkan lokasi ini berapa kali ditimbun baru bisa tertutupi sedikit-sedikit, karena kami tidak ada dana. Tetapi kami berupaya, kami berusaha, kami belum pernah melangkah keluar untuk meminta-minta dana. Sebelum kami yang sekarang sudah 7 atau 8 kakak, mungkin waktu itu kami baru 4 atau 5 kakak. Kami berpikir bagaimana caranya supaya kita mulai untuk membangun satu tempat ibadah yang darurat saja. Kami kumpul-kumpul sedikit demi sedikit, akhirnya kami bisa beli tiang. Yang kami pesan waktu itu tiang saja dengan kayu-kayu. Papan-papan yang ada ini dikasih sama tetangga, anggota jemaat yang sensor. Kami yang pergi pikul, kecuali yang kami beli atap dengan pintu dan kaca. Tempat ini juga kami kerjakan, kami tidak pakai tukang. Puji Tuhan, semua anggota jemaat kami yang mungkin sudah 7 kakak, semuanya tukang. Kemarin kami bisa menyelesaikan palpon kami sedikit dalam tahun ini. Sebenarnya dalam tahun ini rencana kami menyelesaikan palpon dengan kamar mandi di belakang. Kalau kami lihat kamar mandi di belakang, kami katakan pemborongnya sudah lama. Karena sampai hari ini, sebenarnya kami rindu supaya selesai sampai hari ini, tapi karena kemarin kita dibatasi untuk ibadah berkumpul, jadi tidak ada yang jalan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, tanggal 7 bulan 7 tahun 2018 boleh didirikan. Sekalipun saya sebagai gembala pada saat itu tidak ada, saya sementara ikut Pernas di Makassar, Pernas PKW di Makassar, yang dirikan bapak-bapak yang 7 kakak ini dibantu dengan saudara-saudara kita dari Bambamoni. Waktu saya datang, saya tanya, mungkin 2-3 ibu di sini, saya katakan kenapa tidak datang? Dia bilang, ini juga bapak-bapak datang makasih berdiri, tidak tanya kami. Jadi saya bilang, siapa yang siapkan air? Dia bilang, ya bapak-bapak yang ada. Pak dokter yang goreng pisang dengan siapkan makanan. Dan puji Tuhan bahwa kami boleh ada sebagaimana yang ada saat ini karena pertolongan Tuhan bagi kami. Banyak tantangan. Kadang kalau kami selesai mengerjakan pekerjaan kami lelah. Kalau ada tanggal merah kami senang sekali, karena setiap tanggal merah pasti kami ada di kebunnya orang. Apakah tanam jagung, paras kebunnya orang dan sebagainya. Itu cara kami untuk mengumpulkan dana di tempat ini. Ataukah ada yang kebetulan ibu-ibu di sini ada juga yang kreatif, kadang bikin-bikin kue dan kami jual, kadang kami pakai untuk mencari dana di tempat ini. Dan itulah cara yang kami pakai sampai hari ini. Dan sekalipun sangat sederhana, namun kami tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat kami seperti ini sampai hari ini. Sekalipun sangat sederhana, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Kami menghadapi banyak tantangan, masalah juga dalam pelayanan banyak. Tetapi kami katakan bahwa bersama Bapa kami bisa melewati semuanya.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih 10 tahun yang lalu Engkau mengutus hamba Tuhan, Pak Dokter, Ibu Dorce Tandi, datang ke tempat ini. Mungkin sebelumnya sebagai manusia kami tidak mengerti tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun berjalannya waktu Tuhan, kami mengerti bahwa kami tidak pergi begitu saja. Tetapi ada rancangan Tuhan yang kekal, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan gereja Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami menyaksikan bahwa hamba-hamba Tuhan yang lebih dahulu datang ke tempat ini Engkau pakai untuk memulai pelayanan. Kami boleh melihat hari ini, itu semua bukan karena kemampuan manusia, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau membawaku lebih baik dari jalanku. Bagaimanapun Kau membentukku lebih indah dari cinta di dunia. Apapun yang terjadi di hidupku, tak pernah di luar perhitungan-Mu. Sampai kapanpun ku dapat selalu mengandalkan-Mu di tiap langkahku. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Jadilah pribadi yang selalu berbahagia. Tuhan menginginkan kepada kita semuanya supaya kita menjadi pengikut Kristus yang selalu berbahagia. Dan memang juga kita manusia pasti selalu ingin berbahagia. Tidak ada orang yang menginginkan hidupnya harus sedih, susah, gelisah, cemberut. Tetapi Tuhan menginginkan kita supaya menjadi kita pribadi yang selalu berbahagia. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, yaitu Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Amin. Dikatakan bersukacita. Apa artinya kata ini? Artinya kata ini Tuhan memerintahkan, ini kalimat perintah. Artinya keinginan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita selalu menjadi pribadi yang berbahagia. Dikatakan di sini senantiasa.
tertibnya apa? Terus menerus. Dalam situasi kondisi apapun yang kita alami, kita harus menjadi pribadi yang selalu berbahagia. Dalam masalah ke kita atau tidak ada masalah, diberkati ke kita atau tidak diberkati, ada penderitaan atau tidak, untung rugi ke kita, Tuhan menginginkan supaya kita selalu berbahagia. Kita melihat dikatakan sekali lagi, bersukacitalah. Artinya apa? Tuhan sangat mendambahkan, Tuhan sangat menginginkan supaya kehidupan kita diisi dengan sukacita, kebahagiaan, saudara-saudara. Dengan demikian, kalau kita menjadi pribadi yang selalu berbahagia, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Aku mau kau membangun lebih intim lagi, karena banyak hal yang akan aku kasih tahu kepadamu. Saudara, di situ saya mengerti seperti firman Tuhan katakan, bahwa sering kali Tuhan membawa kita pada saat-saat yang sangat baik dalam hidup kita. Bahkan saat-saat yang air mata kita tidak berhenti jatuh. Tapi disitulah Yesus mau berkata, anakku, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Karena Dia memiliki janji-janji. Kita lupa janjinya. Di saat-saat seperti itu kita ingat kembali janji Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut, karena aku memegang tanganmu. Tuhan pegang tangan kita, kita nggak perlu takut. Sebelum saya berdoa, saya rindu, adakah di sini yang belum yakin tentang imannya? Kalau saudara pulang, Tuhan panggil saudara sebentar. Apakah saudara yakin masuk surga? Atau saudara masih khawatir? Jangan-jangan saya belum selamat. Jangan-jangan saya ini nanti masuk neraka. Saudara, angkat tanganmu. Jangan malu, ini urusan kau dengan Tuhan. Bukan urusan samping, penduduk atau belakang depanmu. Masalah ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau sore ini masih ada yang meragukan imannya, kalau misalnya kena COVID, mati, pastikah kau masuk surga? Pastikan bahwa tempatmu sudah tersedia di sana. Kalau ada, angkat tanganmu di tempat mana kamu. Angkat sebentar, maka Tuhan akan doakan kamu. Tidak perlu malu. Kalau ada di sini yang masih meragukan tentang keselamatannya, tapi di dalam rumah tangganya, berkati bersama-sama dengan jemaatmu tempat ini. Tuhan, buka pintu-pintu surga, buka perbendaharaan-Mu, Tuhan. Ada di timur, barat, utara, dan selatan. Alirkan semua jalan-jalan yang mereka butuhkan, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa tempat ini Tuhan akan berdiri di gereja-Mu yang Engkau, karena Engkau yang mau seperti itu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang datang malam ini. Berkati pergumulan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak mereka, rumah tangga mereka, berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan, karena ada waktu untuk kami bercakap-cakap dengan Engkau. Terima kasih, betapa indahnya waktu ini Tuhan. Kami rasanya tidak ingin berpisah dengan Engkau. Kami rasanya ingin tinggal terus bersama dengan Engkau di tempat ini, menikmati hadirat yang luar biasa.